Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan buku Masail Jahiliyah, tema kita pada kesempatan pertemuan hari ini adalah tanaquduhum fil iqrar wal inkar, yaitu kontradiksi mereka, kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Tanaqud adalah kontradiksi, atau bahasa pasaran Jawanya mencela-mencele dalam permasalahan al-iqrar wal inkar, menetapkan maupun mengingkari. Mereka tidak punya pegangan khusus dalam menyikapi sebuah permasalahan lain kayak kita, umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam ini. Kita punya sebuah alat khusus yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang sifatnya paten. Yang ini adalah merupakan sebuah metode untuk kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Walaupun sama orang liberal dirubah atau dibalik jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Seperti itu. Jadi prinsipnya dirubah. Maaf mungkin sekali lagi kalau Gus Dur bukan amar ma'ruf nahi mungkar metodenya, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Dan ini juga yang sekarang dipraktekkan oleh anak turun pengikutnya, anak turunannya, dan para pecintanya. Ya. Kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah, ingkaruhum ma'aqarru annahu min dinihim. Mereka sengaja mengingkari segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan agamanya, ya kan? Yang justru malah sudah menjadi ketetapan agamanya, perintah dalam agamanya, mau diingkari. Ini kan jelas amar mungkar. Sudah jelas ketetapannya dalam agama, perintahnya jelas. Tapi mereka tolak. Kama fa'alu fi hajjil bait, seperti praktek, ya kan, yang mereka laksanakan dalam permasalahan hajjil bait, haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pun sudah mengenal haji ketika itu, karena ini adalah merupakan peninggalannya agama Nabi Ibrahim. Karena orang jahiliyah itu kan bermacam-macam. Ada yang sebagian mereka itu masih mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dengan praktek yang sudah dirubah. Ada sebagian mereka yang masih murni berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kita melihat sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, selama hidupnya, selama masa mudanya tidak pernah sama sekali bersujud kepada berhala. Karena dia tidak rela dengan praktek penyimpangan tersebut. Kita kenal ada orang-orang yang beragama Nasoro dan berpegang teguh dengan Nasoro yang masih murni, seperti diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam.
Ada yang sudah menyimpang dengan merubah-rubah agamanya, seperti kita kenal Waraqah bin Naufal, yang ketika itu Rasulullah SAW sowan kepada beliau bersama dengan siapa? Khadijah, ketika pertama kali wahyu itu turun, dan dia mengatakan bahwasanya itu adalah namus Jibril dalam bahasa Ibrani. Itu tanda bahwasanya engkau akan dilantik sebagai seorang engkau telah dilantik menjadi seorang nabi. Dan tidak ada seseorang pun yang datang mandat seperti itu kepada kalian kecuali engkau akan diusir dan akan dimusuhi oleh kaummu. Dan ketika masa itu datang, saya akan termasuk menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan kamu, kata Waraqah bin Naufal. Karena dia tahu, dia penginjil murni yang masih murni, yang belum dirubah-rubah. Dia mempelajari dan dia tahu akan berita kedatangan Nabi terakhir. Seperti itu. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Bawa Quran terjemah. Ada yang lebih bagus. Antum bawa yang itu enggak, Darus Sunnah? Tidak, Darus Sunnah. Itu ya. Coba maaf, Al-Baqarah ayat 130. Atau enggak apa? 130. Iya. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang dirinya sendiri. Ya, coba dibaca. Maknanya aja, Ustaz. Maknanya sekalian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa ma safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Iya. Artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Iya, cukup. Dan sungguhnya orang yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa? Karena agama Nabi Ibrahim mengajak umat manusia untuk bertauhid, mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud di sini, orang-orang Yahudi, yadda'un annahum ala millati Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengaku dia itu katanya berada pada agamanya Nabi Ibrahim. Kami adalah pengikut Nabi Ibrahim. Walakinnahum lamma huwilatil qiblah ilal ka'bati allati banaha Ibrahim angkaru hadhihi ghayatal inkar. Tapi kebenaran pengakuan mereka sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim terbukti ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat, mengarahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Mereka menolak dan tidak mau menerima. Padahal kita tahu Ka'bah yang membangun Nabi Ibrahim. Dan Ka'bah ketika itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Kalau kamu ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, kenapa ketika diperintahkan untuk memindahkan kiblat kalian merasa tidak setuju, tidak suka? Mana pengakuan kalian sebagai orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Jadi menunjukkan agama mereka itu bukan mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi diukur dengan hawa nafsu mereka.
hawa nafsu mereka. Wal iyadu billah, li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah, karena mereka tidak pernah mengakui Ka'bah. Wala bil hajjil ladzi huwa min dini Ibrahim. Lebih jelas lagi, mereka tidak pernah mengakui Ka'bah, dan mereka tidak pernah mengakui yang namanya amalan ibadah haji, yang itu adalah termasuk dari praktek pelaksanaan ibadah agama Nabi Ibrahim. Sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Katanya aku pengikut Nabi Ibrahim, kok tidak pernah melaksanakan seluruh perintahnya. Wa yakfuruna bitawajjuh ilal qiblah. Mereka kufur dan tidak mau mengarahkan kiblat mereka ke Ka'bah. Wa hum ya'lamun anna hadza huwal haq. Ditambah lagi, bukan mereka bodoh, tapi mereka tahu bahwasanya itulah yang benar. Ini makanya diceritakan dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Dan kita diperintahkan untuk menjauhi atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita ini dihindarkan dari sifat semacam ini. Al-maghdhub, yang murkai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, jangan jadikan kami ini sebagai orang-orang yang Engkau murkai. Kenapa? Tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya. Tahu yang hak tapi hawa nafsunya lebih dia ikuti. Mereka jual agama mereka dengan sepeser atau sebongkah kecil keindahan dunia. Seperti itu. Wa annal Ka'bata hiya qiblata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Wa ana Ibrahim huwa alladhi assasa hadzal bait. Ibrahim yang mendirikan rumah ini. Wa banahu bi amrillahi azza wa jalla. Ibrahim membangun atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan, mempersiapkan, ya kan, sebuah tempat untuk dibangunnya rumah Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan beliau untuk membangun rumah tersebut. Dalam ayat lain, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ketika Ibrahim itu sudah mulai membangun fondasi-fondasi, pokok-pokok, ya kan, dari rumah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan siapa? Anaknya Ismail. Fasaratil Ka'bah min bina'i Ibrahim bi amrillah wa hiya qiblatuhu. Jadi jelas dengan ayat ini bahwasanya Ka'bah itu adalah dibangun dengan tangan Nabi Ibrahim dan anaknya atas perintah Allah, dan itu adalah kiblatnya. Akan tetapi mereka mengingkari keputusan tersebut, dan ini mendustakan pengakuan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Begitu juga haji, termasuk dari amalan agama Nabi Ibrahim yang masih terus prakteknya dilegalkan sampai zamannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkari, padahal mereka mengakui mereka itu adalah orang-orang yang katanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Semua ini kenapa? Hamalahum bughd Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala an ankaru hadza kullahu. Ini mereka lakukan karena kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sekali lagi, nabinya diutus dari orang Arab, tidak diutus dari orang Yahudi. Seakan-akan yang berhak jadi nabi itu orang Yahudi. Jadi pinginnya mereka ngatur Allah, bukan Allah yang ngatur
mereka hebat. Wah ini sifatnya orang ya Yahudi. Apalagi dunia ini, nggak mereka obrak-abrik, hancur lebur pada perang sendiri. Mereka rusak. Karena kan misi mereka itu kan bersama kaki tangannya amar mungkar nahi ma'ruf. Cuma sayangnya mereka dalam amar mungkar nahi ma'ruf semangatnya Masya Allah. Kita yang dalam keadaan benar melempem. Orang kaya-kaya di kalangan mereka berpikir panjang. Bagaimana bisa merusak umat manusia di dunia ini? Bagaimana bisa menjadikan mereka pengikut para iblis? Konglomerat, salah seorang konglomerat mereka tidak punya keluarga, tidak punya keturunan, meninggal, miliarder, uangnya dikeluarkan dalam jalan ini. Penyebaran misi Zionis. Antum lihat, berbondong-bondong para jutawan di kalangan mereka menyumbangkan separuh dari harta mereka untuk pendanaan misi liberalisasi, kristenisasi. Larang kayanya umat Islamnya malah koleksi pesawat. Lupa mau mengeluarkan zakat, bingung. Mau mengeluarkan zakat, bingung. Bukankah kita lebih berhak seharusnya untuk lebih bersemangat, sedangkan kita dalam keadaan benar. Fal Ka'bah min mirath Ibrahim alaihi salatu wassalam wa tawajjuh ilaiha bis salah wa qasduha lil hajj wal umratu min dini Ibrahim alaihi salam. Haula yantasibun ila dini Ibrahim wa yunkiruna a'zama sya'airih fa hadha min at-tanaqud al-ajib. Jadi Ka'bah adalah warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tuju, ya kan, kita tujukan kiblat kita ke sana dalam sholat, dan kita dalam melaksanakan amalan haji. Tujuan kita kemana? Berangkat dari negara kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing, untuk umrah maupun haji ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbatkan dirinya termasuk sebagai orang-orang pengikut Nabi Ibrahim, tapi mereka mengingkari praktek aturan amalan Nabi Ibrahim, seperti tersebut dalam Injil, babi haram, iya kan? Tapi ternyata mereka paling banyak makan babi. Hanya bingung ini, waduh, umatnya paling doyan sama babi. Kitab sucinya merintahkan untuk nggak boleh makan babi. Gimana ini? Mau dilarang mereka ngamuk nanti. Doyan? Terus gimana? Wis, jadi caranya apa? Agamanya yang dibelokkan. Berarti perlu kita perkecil lagi, persempit lagi, tambahi, kasih dalam kurung celeng. Oh, yang haram celeng, bukan babi, iya kan? Makanya kalau kita lihat tahun Injil yang tahun lama tulisannya babi, tapi yang keluaran baru sudah ada tanda kurungnya celeng atau babi hutan. Untuk apa? Menyesuaikan keinginan manusia. Sunat, perintah, kewajiban. Sejak zamannya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim orang yang pertama kali sunat. Ketika itu umurnya 80 tahun. Mereka paling banyak nggak sunat. Dan lain sebagainya. Nah, kalau prinsip Al-Quran kan tidak.
Manusia yang harus ngikutin bukan Qur'annya disesuaikan dengan manusia. Manusia diperintahkan untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum Allah disesuaikan dengan keadaan manusia, tidak. Seperti kejadian ayat waris, ya kan? Orang Solo yang suruh di Islam kan ngikutin Al-Quran, bukan Al-Qurannya diukur dengan keadaan orang Solo. Seperti itu. Ada orang berjilbab terjatuh kepada perbuatan dosa, oh berarti halas, nggak usah pakai jilbab aja semua. Nah, itu buktinya jilbaban. Oh, dia manusia bisa khilaf, terjatuh dalam kesalahan. Hukum tetap hukum. Seperti itu. Wa mithlu hadza kull man yantasib ila al-Islam wa yarfud ba'd ahkamihi. Demikian juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, KTP-nya apa? Islam, tetapi menolak sebagian dari aturan dan ajaran Islam. Berarti ini prakteknya seperti praktek orang jahiliyah, ngaku muslim tapi menolak praktek hukum Islam. Karena kebetulan praktek hukum tersebut atau amalan tersebut nggak cocok sama hatinya. Ini banyak. Kalladzi yaqul ana muslim, seperti orang yang mengatakan saya ini muslim. Thumma yatufu bil qubur wa yad'uhu wa yatabarruk biha wa yatamassah biha fa idza qila lahu hadha syirik fa innahu la yatahawwal anhu bal yastamir alaihi wa yubghid man naha anhu. Seperti orang yang mengaku saya muslim, tapi kenyataannya prakteknya mungkin kita lihat tawaf di kuburan, padahal kita tahu yang namanya praktek tawaf itu adalah ibadah. Di dalam aturan Islam yang namanya tawaf itu cuma ada pada di Ka'bah. Nggak ada praktek tawaf di selain Ka'bah. Bukan tawaf toh, habis tawaf doa, cari berkah, cari azimat. Ya kan? Jadi pulang itu sudah bawa pusaka, ya kan? Yang satu pulang bawa pusaka Ki Gendeng siapa? Yang satu lagi, ya kan? Jalwo siapa? Namanya nama-nama setan. Ketika ditegur, ya kan? Menolak, bahkan tetap tambah getol. Dan membenci orang yang menegur. Ini kan kontradiksi. Katanya ngaku muslim, menisbatkan dirinya sebagai seorang Islam, tapi menyelisihi salah satu amalan terbesar di dalam Islam, yaitu tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempraktekkan amal ibadahnya kecuali dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti pengakuan Anda sebagai seorang muslim seperti itu.